wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, kesempatan pada pagi hari ini kita bicara tentang fikih berteman. Karena teman merupakan bagian dari hidup kita dan diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita bergaul, bermuamalah dengan akhlak yang baik. Maka manusia sebagai makhluk sosial diatur oleh Allah Subhanahu wa taala hubungan hablum minan nas, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pemimpin, hubungan dengan tetangga, termasuk hubungan dengan teman. Jadi jangan sampai ada cerita udah ngaji tapi nggak bagus berteman, udah ngaji tapi nggak bagus untuk bersahabat. Kalau kita lihat banyak Al-Quranul Karim mengabadikan suatu pertemanan yang sangat bagus. Dalam Al-Quranul Karim banyak sekali Allah cerita tentang kisah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi orang yang sangat mulia. Kenapa? Karena mereka berteman dengan Nabi SAW. Maka di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita diperintah untuk menghormati tidak hanya Nabi, tidak hanya keluarganya, kita pun diperintah untuk menghormati sahabat-sahabatnya. Dan sahabat Nabi secara umum terbagi dua, ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Muhajirin lebih utama karena dia hijrah, walaupun dua-duanya mempunyai keutamaan yang sangat besar antara Muhajirin dan Ansor. Kemudian juga banyak hadis Nabi SAW mengingatkan kita pentingnya sebuah persahabatan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menjelaskan tentang 7 golongan, ya, 7 kelompok manusia yang nanti di padang mahsyar akan dinaungi oleh Allah. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, tidak kena panasnya matahari di padang mahsyar. Padang mahsyar, padang yang luas, dan matahari itu 1 mil di hadis. Manusia akan kepanasan. Ada golongan manusia yang nanti dinaungi oleh Allah, tidak akan merasakan panasnya padang mahsyar. Di antara 7 golongan itu Nabi menyebutkan warojulan tahabba fillah, 2 orang yang bersahabat karena Allah. Istama alaih wa tarfarraqa alaih, dia ketemu karena Allah dan dia berpisah karena Allah. Dia ketemu sama-sama haji, sama-sama umroh, sama-sama ngaji, ketemunya karena Allah, bukan ketemunya karena jogging, ya, bukan ketemunya sama-sama pedagang kaki 5, bukan ketemunya gara-gara satu suku, satu kampung, satu paguyuban, bukan. Ketemunya sama-sama di jalan Allah, lagi ngaji ketemu, akhirnya jadi bersahabat. Kemudian lagi haji, lagi umroh ketemu, akhirnya jadi bersahabat. Nah, ini namanya persahabatan karena Allah, ketemu karena Allah. Dan berpisah juga karena Allah. Kenapa? Mungkin rumahnya pindah, mungkin ada kesibukan lain sehingga nggak ketemu lagi karena Allah. Bukan nggak ketemunya karena musuhan, pinjam duit ngilang. Kan banyak teman itu ngilang gara-gara pinjam duit nggak bayar-bayar. Ini namanya perpisahan bukan karena Allah. Kita ingin ketemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ketika ditanya, Pak, temannya mana yang kemarin biasa bareng? Oh, dia sudah pindah, ikut anaknya, pindah kota, pindah daerah. Ini namanya berpisah karena Allah.
Oh, dia sudah melanjutkan kuliah ke Madinah umpamanya, ke Mesir umpamanya. Ini berarti perpisahan karena Allah. Jangan sampai perpisahan ini karena ada masalah. Karena banyak pertemanan itu perpisahan karena masalah. Biasanya karena hutang piutang. Dekat, ujung-ujungnya pinjam duit. Ya, udah habis pinjam duit, nggak kelihatan lagi batang hidungnya. Ternyata korbannya banyak. Wah, sama saya juga Pak, sama saya juga Pak, gitu. Nah, ini gambaran jamaah sekalian. Ini yang nanti dapat naungan di padang mahsyar, diantaranya adalah dua orang yang bersahabat, dua orang yang berteman karena Allah, di jalan Allah. Demikian dalam hadis Nabi yang lain, Nabi SAW mengingatkan tentang manisnya iman. Nabi bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Barang siapa ada tiga perkara nih, yang barang siapa mendapati tiga perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu ada manisnya. Di antara manisnya iman banyak itu, yaitu sehat. Ya, orang iman itu jadi sehat. Bukan olahraga. Olahraga itu kata para ahli nomor 12. Olahraga nggak punya duit sakit juga ya kan. Olahraga suaminya kawin lagi kejang-kejang juga gitu. Yang bikin orang sehat itu yang paling utama adalah bahagia gitu. Jadi kalau orang bahagia, sehat dia. Ya, banyak orang olahraga dianggap nomor satu, tidak. Nomor satu itu jiwanya. Jiwa orang yang sehat itu adalah jiwa orang beriman. Makanya sejarah membuktikan orang yang paling sehat adalah kaum muslimin, karena dia punya iman. Nah, iman itu ada rasa manisnya, nikmatnya. Sama kayak jalan-jalan itu ada nikmatnya. Sama kayak makan-makan ada nikmatnya, apalagi gratis. Ya Pak ya. Di depan itu disuguhin tuh snack ya. Ya Pak ya. Gratis itu. Gratis. Ya, cuman kalau di tempat lain biasanya kalau ustadz ada kopinya. Nah, biasanya kalau ustadz tuh biasanya dikasih kopi di tempat lain ya kan. Di sini kan beda gitu. Tempat lain tuh biasanya ustadz ada kopinya. Nah, iman juga ada manisnya. Nah, kayak bapak-bapak nih, ibu-ibu yang nyender, itu terasa manisnya iman. Ya, pertama lihat ngaji ustadznya gede ya. Lama-lama tipis, pules dia. Itu bagian dari manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Yang pertama, ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama manisnya iman, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai ketimbang yang lainnya. Ya, orang senang ngaji, jadwal yang lain dibatalin demi pengajian. Yang kedua yang merasakan manisnya iman, kata Nabi SAW, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang mencintai temannya karena Allah. Tuh, termasuk manisnya iman, kita bersahabat, berteman karena Allah. Jangan karena dia kaya dideketin. Biasa, ada gula ada semut. Weh, orang kaya nih, temannya banyak. Jangan mandang orang karena berteman karena faktor materi. Jangan karena dia selebriti. Begitu sebelahnya selebriti langsung jepret, cekrek, selfie, masukin TikTok. Wah, ini nggak benar ngajinya berarti. Berteman karena Allah. Karena pertemanan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan bawa sampai hari kiamat. Tampang kita ini itu dibawa Bu sampai hari kiamat. Sehingga nanti pada yaumul kiamat dalam hadis yang panjang, kita ini saling memberikan syafaat.
Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi menyebutkan ketika penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, maka orang-orang di surga itu sebelum mereka senang-senang di surga, mereka ingin menolong saudara mereka di dunia. Ya Rob, kami ingin tolong teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dulu ibadah bareng bersama kami, yang dulu sholat bareng, puasa bareng bersama kami, termasuk yang ngaji bareng. Cuman temen ini emang pas ngaji sering ngantuk gitu. Lo sih ngaji ngantuk lo, akhirnya macet di akhirat gitu. Kalau orang yang ngajinya serius, ya kan, maka lancar. Ya Rob, kami ingin tolong teman kami. Allah berfirman, pergilah kalian ke jahanam. Kalau ada di antara mereka punya iman 1 dinar seperti uang logam di hati mereka, selamatkan mereka dari jahanam. Ditariklah orang banyak itu masuk ke surga. Kenapa? Syafaat pembelaan dari temannya. Ini kayak jamaah masjid belakang Eon nih, gitu. Sini Pak, sini. Gitu. Jadi saling menolong kita. Ya. Masjid apa namanya? Hah? Masjid apa namanya? Masjid Raya? Hah? Garden City ya. Belum ada namanya? Hah? Namanya masjid apa? Oh, Masjid Raya Jakarta City. Ya. Susah panjangan. Ganti aja pakai nama saya, Masjid Ilham Tabrani gitu. Jadi jemaah sekalian, ini manfaat persahabatan. Ketika sudah diangkat mereka yang punya iman 1 logam, ternyata penghuni surga enggak puas. Ya Rob, kami ingin tambah lagi, kami ingin tolong teman-teman kami di dunia. Allah berfirman, selamatkan mereka yang punya iman separuh mata uang dinar. Datang lagi penghuni surga, woi naik woi gitu. Naik lagi dari jahanam orang yang punya iman separuh dinar. Kemudian mereka kurang puas karena masih ada teman-teman mereka, keluarga mereka di jahanam. Ya Rob, kami ingin tambah. Allah berfirman, pergilah ke jahanam. Kalau ada yang punya iman 1 titik iman, selamatkan mereka. Banyak nih yang naik. Ini gambaran jamaah sekalian bahwa persahabatan itu kita bawa sampai kita mati. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada masalah sama sahabat, jangan galak-galak. Iya, karena boleh jadi sahabat yang kita benci, yang kita musuhi, yang kita jengkel, dia yang nanti memberikan syafaat bagi kita. Dia nanti yang nolong bagi kita. Jangan galak-galak sama sahabat. Jangan galak-galak sama teman, gitu. Ini penting jamaah sekalian. Persahabatan itu bukan hal yang remeh. Persahabatan itu hal yang mulia. Makanya dijaga nilai-nilai persahabatan. Apalagi kalau kita punya sahabat yang jelas-jelas baik. Mari, ini banyak sekali dalil-dalil tentang sahabat. Tadi 3 ya, merasakan manisnya iman. Yang ketiga adalah seorang sudah beriman tidak mau lagi dipaksa kafir, walaupun dia harus dilempar ke dalam api. Ini manisnya iman. Tadinya dia kafir, masuk Islam, disuruh murtad, dia nggak mau, sekalipun dia harus dibakar. Ini manisnya iman. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini merasakan manisnya iman, gitu. Kalau saya deket sih, saya bikinin ini nih, apa namanya, menu yang bagus, ya kan, buat yang ngaji, gitu. Saya yang jauh rumah saya, kalau deket nih bikinin enak nih, ya kan, nasi uduk, boy ya, kayak semur ya kan, iya, bumbu kacang dah. Jadi yang ngaji seger ya Pak ya, iya, gitu. Yang tadi lihat saya lihat ada kue, ada kelapanya tuh. Waduh, nanti kalau ngaji nyangkut kelapanya kan gitu.
Kalau nyangkut daging sih bagus, nyangkut kelapa ya kan. Tapi tetap kita doakan yang memberikan konsumsi semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menjelaskan bahwa posisi teman itu ada 3. Teman itu ada 3 golongan. Yang pertama, teman itu seperti obat, kadawa. Posisi teman seperti obat. Ini teman yang menyembuhkan penyakit kita, teman yang membimbing kita. Ini teman seperti obat, teman yang ngajak kebaikan, ya, yang positif. Bu, umroh yuk bu. Ya, nggak punya duit, saya yang bayar. Toh, ya gak, teman toh baru. Iya, saya yang bayar. Ajak suaminya, sama ajak ustadz yang kemarin ceramah tuh, gitu. Diajak dong, kita kan yang ngajarin ya pak ya, gitu, dapat royalti. Itu teman yang baik. Bu, ngaji yuk bu di Garden City, walaupun dapat kuenya 2 potong, ya nggak apa-apa lah ya kan, daripada nggak sama sekali ya kan. Tinggal minumnya kasih Milo ya kan, ya pakai es batu dia tuh, seger dah ya kan. Ya. Jamaah sekalian, ini teman seperti obat yang dia ngajak kebaikan. Bu, kita hadir yuk belajar baca Quran. Itu teman yang ngajak kebaikan nih pak. Dan di hadis, teman yang seperti ini seperti berteman dengan sohibul misik, tukang minyak wangi. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kata Nabi, ada 3 keuntungannya. Pertama, dapat harumnya. Kalau kita lewat konter minyak wangi, harum, ya pak ya. Yang kedua, dapat testernya. Kalau kita lewat, mas, tester dong, gitu. Besok lewat lagi, mas, tester dong, gitu. Kita jadi ahli tester wal jamaah, gitu. Lu tester mulu lo, gitu. Beli kagak kan gitu. Yang ketiga, kita bisa beli minyak wangi. Bagi laki-laki pakai minyak wangi sunnah. Bagi perempuan di rumahnya, di depan suaminya, sunnah pakai minyak wangi. Beli yang mahal, dicondet tuh. Pas turunan tuh, kanan kiri tukang minyak wangi. Beli 2, buat ustadz 1, gitu. Ya, mereknya Ud tuh, 1 botol 1 juta. Ya kan, minyak wangi. Jadi bapak nih pulang ke Bekasi, baunya masih ada, 1 juta, ya kan gitu. Nah ini tukang minyak wangi. Jadi jamaah sekalian, kalau berteman dengan tukang minyak wangi itu dapat positifnya. Perhatikan, kalau bapak bergaul sama orang baik, misalnya bergaul sama ustadz, dapat wanginya. Ya, kalau jalan nggak dilarang, Pak kemana Pak? Ini nemenin ustadz, senang isinya. Alhamdulillah, suami saya nemenin ustadz, padahal pengen dapat makan gratis sama ustadz, tapi dapat bagusnya. Yang kedua, dapat testernya. Ya, dapat sama ustadz tuh dapat ayat, dapat hadis, dapat halal haram, jadi tahu. Yang ketiga, boleh jadi besok jadi ustadz juga, ke bawah. Walaupun agak telat, tapi nggak apa-apa, jadi ustadz buat di kampung. Itu banyak bu ibu, beberapa ustadz itu berapa orang jadi ustadz cuma gara-gara nyupirin ulama. Cuma nyupirin ulama jadi ustadz. Supir di Arab Saudi, tapi supir pribadinya ulama. Dia ngantar ke sana kemari, ternyata dia jadi ulama. Ini fenomena dekat sama orang baik jadi baik. Yang kedua, posisi teman itu seperti penyakit. Kalau tadi seperti obat, ya Pak.
Jangan lupa nih. Yang kedua seperti penyakit kadai. Daun itu penyakit. Teman yang mengajak keburukan. Teman yang mempunyai dampak negatif. Ini teman yang jelek. Jadi harus pilih-pilih Pak berteman. Jangan bilang, oh saya mah siapa saja saya berteman. Jangan. Kalau teman yang buruk nanti jadi buruk. Orang banyak jadi jelek karena apa? Temannya jelek. Pengaruh temannya luar biasa. Jamaah sekalian, Nabi memberikan perumpamaan teman yang buruk seperti berteman dengan tukang las. Seperti berteman dengan tukang las. Sohibul kir, tukang las. Yang pertama dapat baunya, asapnya. Yang kedua dapat cipratan apinya. Tuh resiko teman yang jelek. Kita punya teman tukang main judi, dapat asapnya, dapat negatifnya. Cuma nonton teman-teman main judi, taruhan pakai duit. Kalau digerebek kena gak? Kena. Diangkut sama Satpol PP, diperiksa di kantor. Pak Haji, ngapain di situ? Cuma nonton Pak. Itu memang tontonan, bukan tuh. Dapat sialnya tuh. Gara-gara cuma nonton. Masang Pak Haji? Kagak. Cuma nonton doang, tapi dapat buruknya. Orang-orang kan cerita tuh Pak Haji ngapain tuh? Nongkrong bareng-bareng bandar judi. Gitu. Yang kedua, kena apinya. Bisa akhirnya jadi main judi Pak Haji. Judi syariah katanya. Nggak bisa, nggak ada judi syariah. Gitu. Kata bandarnya, Pak Haji, pasang Pak Haji. Kalau dapat buat kawin lagi. Gitu. Akhirnya dibisikin sama setan, udah pasang, dia beneran pasang. Dapat lagi. Gitu. Begitu dapat masuk penjara, nyesel dia. Nah ini gambaran fenomena punya teman yang negatif. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus punya sikap untuk memilah dan memilih teman. Saya ulangi, harus punya sikap tegas. Mana teman yang baik, itu kita kejar. Kalau kita punya teman yang ngajak kita ngaji, yang memperkenalkan kita baca Quran, yang mengajarkan kita halal haram, tauhid dan seterusnya, itu teman kita yang sesungguhnya. Cari dia, cari. Kalau nggak ketemu, jarang ketemu, cari dia. Kemana dia? Peluk dia. Itu teman. Ucapin terima kasih sama dia. Lantaran dia jalan kita jadi lurus. Lantaran dia hidup kita jadi bagus, jadi berkah. Itu teman, jangan dilupakan. Jadi kalau ada teman yang membuat kita insaf, kita sadar, kita kenal akhirat, kita kenal agama, kita tahu tentang hukum-hukum halal haram, itu teman yang sesungguhnya. Cari dia, jangan dilupain dia. Dia orang yang berjasa dalam hidup kita. Itu teman. Temui dia, peluk dia, ucapkan terima kasih bagi dia. Dia orang yang sangat besar, mempengaruhi hidup kita, merubah jalan hidup kita. Itu teman yang sesungguhnya, Bu. Bukan temannya yang kaya, yang selebriti, bukan temannya yang bergelimang dengan harta, bukan. Teman yang membimbing kita. Jadi bapak-bapak, kalau bapak diajak teman jadi baik, jadi lurus, itu teman yang sesungguhnya. Dan sebaliknya, kalau kita jalan kita salah gara-gara teman kita jadi rusak, maka harus tegas, tinggalkan teman seperti ini. Kemudian posisi teman yang ketiga adalah teman yang netral. Tidak ada baiknya, juga tidak ada buruknya. Ya,
Ini boleh kita berteman, tapi kadang-kadang saja. Dia tidak ada manfaatnya, tapi juga tidak ada buruknya. Sekedar kenal, sekedar basa-basi boleh. Kalau bapak-bapak yang seperti ini namanya teman mancing, ya, teman mancing tuh. Positifnya kagak ada, negatifnya juga kagak, ya. Cuman memang orang mancing itu nggak pernah maju, ya kak. Orang mancing itu nggak bisa maju, bu. Maju kejebur. Orang mancing itu rata-rata nggak maju, dia mundur terus ya. Apalagi kalau bergerak itu pancingannya. Cuman tukang pancing itu sabar banget, ya pak ya, sabar. Dia tungguin ikan itu ya. Aduh, luar biasa. Udah lama-lama mancing, begitu dapat gabus gepeng gitu. Nah, teman yang seperti ini bolehlah sekedar, jangan diseriusin. Ya, teman cuma ngajak makan-makan nggak apa-apa, bu. Makan ya, bu. Makannya apa? Seblak ya, seblak. Gitu. Ya, Pak ya. Nah, kita diajak makan oleh teman, ngikutin boleh. Gitu. Kayak kemarin saya diajak makan Pak Ustadz. Apa namanya? Makan kambing ya Pak Ustadz. Oke, makan kambing. Kambing muda, sate Tegal. Habis makan kambing, Pak Ustadz, duren yuk. Makan duren Kalimalang, duren montong, musangking. Yang satunya, satu buahnya 1.500.000 gitu. Ngajak Ustadz yang bener ya kak, gitu. Pulangnya badan saya nggak enak gitu. Diracunin ternyata kita. Jadi badan greges. Habis makan sate kambing, makan duren. Iya, waduh. Makanya yang seperti ini jangan sering-sering, iya kan? Tiap hari begini, karet bifak, iya kan? Penggilingan sini kan? Nah, jadi jamaah sekalian, teman yang ketiga ini teman yang boleh kita manfaatkan. Lagi bete ada yang ngajak, bu, eyon yuk bu, eyon, gitu. Kita tawaf di eyon, gitu ya. Tawafnya di eyon, lantai 1, lantai 2, tawaf tuh ya kan. Muter-muter tuh. PPD, pegang-pegang doang, gitu ya kan. Beli kagak ya kan, gitu. Ya nggak apa-apa lah buat apa namanya, refreshing. Ini teman yang nomor 3. Jangan-jangan sering, nanti ngerusak pikiran kita. Duit kagak ada, ngeliat benda mulu ya kan. Jadi terpengaruh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Para ulama menjelaskan teman, bagaimana kita mengukur seorang teman. Nah, apa sih barometer teman itu baik atau buruk? Apa sih barometernya? Barometer apa sih ya? Alat ukur. Alat ukur untuk menentukan teman ini baik atau teman ini buruk. Apa sih alat ukurnya? Ada 4, bu. Ya, ada 4. Mengukur teman baik, teman buruk. Yang pertama, fisapar, ketika sapar dalam perjalanan. Dalam sebuah perjalanan kita bisa melihat karakter orang. Mana yang egois, mana yang apa namanya, enak. Mana yang enak, teman yang enak. Teman yang royal, teman yang baik, teman yang peduli. Kelihatan ketika sapar. Sapar itu identitas kita kelihatan. Ada yang kalau makan ngumpet-ngumpet, tuh, pelit tuh, pelit, takut makanannya diminta sama temennya. Ada, ya, ngumpet-ngumpet, ternyata makanannya Ortega, orek tempe pakai mentega. Gaya loh, makan orek tempe aja ngumpet-ngumpet kan gitu.
Jadi jamaah sekalian, ketika safar kelihatan pelit dia. Ada yang royal, begitu udah selesai dia langsung buru-buru ke kasir. Itu Bu, di Saudi itu kalau makan orang berebut bayar Pak. Kalau kita kan pura-pura bego, bis makan pura-pura ke toilet lama banget, selesai udah dibayar Pak, alhamdulillah, berarti pas saya ke toilet lama gitu. Kalau orang itu kelihatan begitu bawa temannya, dia berusaha walaupun dia duitnya pas-pasan, saya yang bayar. Dia ingin menghargai, menghormati temannya gitu. Tuh teman tuh rebutan bayarnya, sampai ada yang bilang begini, kalau bayarnya 100 di atas 10 juta dia yang bayar, kalau masih 10 juta saya yang bayar. Rebut-rebutan ngeluarin kartu. Kalau kita kan kartu BPJS yang kita keluarin ya kan, ini Romusa nih, rombongan muka susah gitu, yang dikeluarin bukan kartu debat, kartu BPJS. Lu malu-maluin aja lu kan gitu ya. Nah jamaah sekalian, ketika safar itu kelihatan ada orang yang peduli dengan teman, kelihatan temannya ketinggalan ditungguin, tuh kelihatan. Nih Bu, dengerin nih Bu, kemarin di tempat saya ada emak-emak ziarah wisata, ya ziarah, ngunjungin kuburan-kuburan. Ini keliru ya, kalau ziarah itu yang dekat saja, bukan jalan-jalan ke keramat-keramat itu. Nah sampai di Cirebon ada anggota jamaah pengajian itu di bus meninggal dunia di bus. Akhirnya oleh panitia telepon ke Bekasi tempat saya, minta ambulan untuk jemput ya. Kemudian datang ambulan, ngejemput, ngambil jenazah, ambulannya balik ke Bekasi, rombongan jalan terus. Tuh tega bener, padahal satu jamaah, satu rombongan, bukan hanya sakit, meninggal. Mbok ya batalin aja, cuma jalan-jalan ke kuburan gitu. Emang di sini nggak ada kuburan? Kan banyak kuburan. Iya, apalagi Bekasi ada San Diego Hill ya kan, yang satu lubang 1 miliar itu. Ini jalan-jalan ke kuburan keramat, tengah jalan ada yang meninggal, rombongan, anggota rombongan tega, suruh pulang lagi yang meninggal itu. Kemudian rombongan tetap jalan ziarah wisata itu. Allahu Akbar. Tuh kelihatan tuh, kalau kita jalan suatu rombongan kelihatan mana teman, mana tidak, mana teman yang sesungguhnya, mana teman yang abal-abal. Dia tungguin kita, dia nggak tinggal. Kalau kita kekurangan, kesulitan sesuatu, dia bantu. Itu teman, itu teman. Kalau yang egois, mentingin diri sendiri, itu bukan teman. Teman yang sejati itu kelihatan ketika sabar. Yang kedua, barometer teman yang baik atau buruk itu kelihatan indal musibah, ketika kita kena musibah ya, atau indal hajah, ketika kita sedang lagi hajat. Kelihatan Pak, kalau kita kena musibah atau lagi ada hajat, kebutuhan, orang datang meringankan kebutuhan kita, itu teman yang sejati. Kata bangsa Arab, as-sodiq waktu doyik, teman itu kelihatan kalau kita lagi susah. Kalau ibu lagi banyak duit, dapat warisan, teman-teman pada datang, itu bukan teman, numpang makan gratis. Ya, bapak-bapak kalau lagi banyak duit, naik jabatan, teman-temannya pada datang, itu belum teman yang sebenarnya. Tapi kalau kita lagi sulit, lagi susah, jatuh sakit, biayanya besar, teman-teman datang ngasih bantuan, itu teman kita. Itu teman kita.
Kita lagi hajat, mau nikahin anak, teman-teman datang, Pak, kita bantuin Pak. Ya, butuh apa? Itu teman. Jadi teman itu bukan pas kita lagi jaya di atas, bukan. Teman tuh lagi susah, lagi terpuruk, kita pusing nih, teman datang. Itu teman yang sesungguhnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah bilang begini, saya kenal orang banyak. Saya kenal orang banyak. Ketika saya kena musibah, saya baru tahu siapa teman saya. Ngerti gak Pak? Ngerti Bu? Kata Ali bin Abi Thalib, saya kenal orang banyak. Ya Ali, keluarga Nabi. Saya kenal orang banyak. Tapi saya baru tahu siapa teman saya ketika saya kena musibah. Artinya ketika beliau kena musibah, datang teman-temannya membantu, itu baru teman kita. Itu baru teman kita. Jangan suka bangga-banggain teman kita, orang hebat, orang kaya, pejabat. Jangan suka bangga-banggain itu. Itu belum tentu peduli sama kita. Kalau kita dalam kondisi terpuruk, kita sakit, teman bawa kita ke dokter, biayanya ditanggung sama dia, itu baru teman kita. Inilah teman kita. Tuh. Ketika kita susah, kita akan tahu siapa teman kita. Gitu. Saya punya kenalan pengusaha. Ya. Suatu ketika saya lihat di mobilnya itu dulu ya, udah lama, udah 10 tahun yang lalu. Di mobilnya itu pecahan 5.000 baru dari bank. Kalau ada Pak Oga ngasihnya 5.000 Pak. Yang puter balik itu kan 5.000, itu waktu itu 10 tahun yang lalu 5.000, itu pun yang baru. Orangnya nggak pelit. Orangnya nggak pelit. Semua teman-temannya itu dibantu usahanya, sehingga jadi orang kaya semua. Teman-temannya itu dibantu, royal dia. Sama teman itu royal. Dibantu semuanya, akhirnya teman-temannya kaya. Suatu ketika kawan kita ini usahanya bangkrut, habis. Namanya orang bisnis, kadang salah ngitung Pak. Akhirnya bangkrut usahanya. Akhirnya dijual rumahnya, dijual mobilnya, dia hidup ngontrak. Ya, dengan penghasilan pas-pasan. Dalam kondisi seperti itu, teman-temannya datang ngehibur dia. Bang, sini bang, ikut cari kontrakan katanya. Cari kontrakan bang, yang agak bagus dikit. Ikut dia dengan mobil temannya. Begitu lihat kontrakan, cocok gak nih kontrakan ini? Cocok. Ternyata rumah itu udah dibeli sama temennya. Udah cocok, bang, itu di laci kamar ada surat tanahnya, surat rumahnya. Ini rumah buat abang. Temannya datang, dikasih rumah. Kenapa? Karena dia berjasa sama teman-temannya. Teman-temannya yang hidupnya susah dibantu sama dia, diajarin sama dia, sukses. Kasih rumah. Tuh, persahabatan begitu. Temannya yang satu lagi ngajak jalan-jalan, bang, jalan-jalan bang. Dulu diajak ke Sudirman, belum ada ganjil genap, macet. Di tengah jalan kata temannya yang nyupir, bilang gini, bang, itu di laci mobil ada BPKB motornya ini, mobilnya ini. Ini mobil buat abang. Yang punya mobil langsung keluar, lagi macet, dia nyebrang, pulang naik taksi. Nah dia yang kawan kita yang baik ini, mau nggak mau dia bawa mobil sendiri, bawa pulang. Temannya ngasih. Itu teman. Kita kan teman paling ngasih, mau kena ya kan, peci. Kalau
dalam Islam persahabatan tinggi. Kadang persahabatan itu mengalahkan keluarga. Ya gak Pak? Kita ketemu keluarga paling kadang setahun sekali karena perantauan. Ketemu keluarga momen-momen tertentu Idul Fitri. Ketemu teman tiap hari. Di kantor tiap hari ketemu temannya. Di pengajian sering ketemu. Kadang persahabatan itu lebih tinggi dari keluarga. Maka Nabi ketika tanya, ya Rasul, siapa orang yang kau cintai? Abu Bakar. Nabi nggak menyebutkan Hamzah pamannya, Ja'far sepupunya, Ali sepupunya. Nabi gitu ditanya, siapa orang paling kau cintai? Abu Bakar, sahabatnya. Ini jadi dalil sebuah persahabatan kadang mengalahkan hubungan keluarga. Ya gak Pak? Kadang kita sama keluarga biasa-biasa saja, tapi sama teman-teman sepengajian, teman-teman seperjalanan akrab banget. Jangan sepelekan masalah persahabatan. Jadi sahabat yang hakiki itu tatkala kita kena musibah. Nih, Bas, saya ada rezeki. Ini bukan pinjaman. Ini tanda persahabatan. Tuh, sahabat. Kita belum ada seperti itu. Pak, muhajirin, ya, orang-orang yang hijrah, ketika mereka sampai Madinah, orang Madinah rumahnya dibagi dua. Rumahnya bagi dua, Pak. Buat siapa? Buat sahabat yang hijrah. Luar biasa. Harta mereka bagi dua. Buat siapa? Buat sahabat yang hijrah. Makanya Al-Quran mengabadikan dalam surah Al-Hasr, ya, dalam surah Al-Hasr Allah berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengedepankan kepentingan saudara mereka, teman mereka, walaupun mereka sendiri butuh. Mereka lebih memprioritaskan temannya sendiri, walaupun mereka sendiri butuh. Kemudian ahli tafsir juga membawakan kisah di antara para sahabat yang dalam kondisi kritis ketika perang. Ya, surah Al-Hasr, Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti lihat dalam Al-Quran surah Al-Hasr ada ayat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, ini ada 3 orang sahabat terluka parah waktu perang Yarmuk, perang melawan bangsa Nasrani. Perang Yarmuk. Selesai perang, tim Palang Merah membantu orang yang pertama yang luka parah. Kata yang luka parah, jangan bantu saya masih kuat, itu orang kedua lebih parah dari saya. Maka Palang Merah mendatangi orang yang kedua. Orang yang kedua mau diobati, bilang yang sama, jangan bantu saya, itu yang ketiga lebih parah dari saya, bantu dia. Akhirnya Palang Merah datangi orang ketiga. Orang ketiga mau dibantu, ngomongnya sama, jangan saya, itu yang balik lagi yang pertama itu lebih parah dari saya. Akhirnya tim Palang Merah datangi orang pertama udah meninggal. Datangi orang kedua udah meninggal juga. Datangi orang ketiga meninggal juga. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan teman mereka daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sendiri butuh. Itu persahabatan yang enggak ada lagi. Persahabatan di masa sahabat. Kalau kita temannya kena musibah, pura-pura bego, pura-pura agak denger. Beda dengan persahabatan di masa orang-orang soleh terdahulu. Makanya tema ini saya angkat karena nilai persahabatan kita ini sudah hilang. Ya, kelihatan doang akur pas makan-makan, pas jalan-jalan, pas seneng-seneng.
Pas musibah nggak kelihatan orangnya, nggak muncul orangnya ketika musibah. Itu bukan sahabat. Sahabat sejati dia siap untuk membela kehormatan temannya. Itu sahabat yang sejati. Yang ketiga, mengukur barometer ya, mengukur persahabatan yang ketiga yaitu indal khusumah, ketika lagi pertengkaran, ketika lagi berantem. Namanya hidup pasti ada ya keributan lah. Namanya hidup pasti ada keributan, ada selek orang bilang. Itu biasa, suami istri kadang berantem, biasa lah, kakak sama adik, keluarga. Namanya hidup nggak mungkin akur terus, itu ntar di sorga. Di sorga nggak ada konflik, nggak ribut, adem ayem tuh surga tuh. Mudah-mudahan kita semua yang ngaji masuk surga. Yang nyender ngantuk semuanya juga masuk surga, gitu ya kan? Yang ngambil jatah kue 2 juga masuk surga. Orang-orang ngambil jatah 1 dia 2 kan. Ya, mudah-mudahan tersinggung ya. Niat banget ngambil 2 kan gitu ya. Nah, menilai sebuah persahabatan tuh ketika dalam kondisi konflik. Sahabat yang benar, nih Bu dengerin. Kalau kita ada konflik, tetap aib sahabatnya ditutup. Aib sahabatnya itu ditutup, nggak diberitain. Itu sahabat yang benar. Kita ada konflik sama seseorang itu biasa, nanti baik lagi. Kalau sahabat yang nggak benar, sampai mati nggak dimaafin, gitu. Bahkan aib kita dibongkar. Pas pengajian disebarin, Bu, tahu gak yang biasa bareng sama saya? Wah, ternyata bla 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 bla. Udah kayak infotainment tuh, gitu. Udah kayak check and recheck, ya, cross check, was-was, insert, silet, gospot. Ustadz punya datanya kan gitu. Jadi jamaah sekalian, kalau teman yang baik, kita ada konflik, sudah antara kita dengan dia saja. Jadi kalau ada orang lain ikut campur, ya kepo loh, mau tahu aja. Pak, kata lagi ribut sama si fulan. Enggak, kata siapa? Namanya hidup, kadang ada masalah. Sahabat yang baik ditutup, dan nanti damai lagi, baik lagi, tidak dendam. Pernah dengar cerita Bung Karno dengan Hamka tidak, Pak? Ya, ini sama-sama pejuang. Soekarno presiden kita dengan Hamka juga pahlawan kita, tokoh Muhammadiyah, tokoh Masumi, bersahabat. Bahkan yang comblangin Soekarno dengan Fatmawati, ya orang Bengkulu, itu Hamka yang comblangin, yang nyariin jodohnya. Semasa perjuangan mereka sama-sama pejuang, sama-sama pejuang, namanya sama-sama harum sebagai bapak bangsa. Ketika merdeka, visi politiknya beda. Soekarno PNI, nasionalisme, bahkan bikin Nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Soekarno akhirnya berhadapan dengan Hamka sebagai tokoh Masumi partai Islam saat itu. Akhirnya jadi bertikai. Kemudian Soekarno dapat laporan Hamka katanya mau kudeta, ya, mau mengkudeta Soekarno. Akhirnya Hamka ditangkap tanpa pengadilan, dijeblosin di penjara, dihukum 2 tahun 4 bulan di penjara. Masuk tahun 64
keluar tahun 66 penjara. Dan cerita Hamka di penjara itu sangat mengharukan, disiksa dan seterusnya. Tahun 66 Hamka bebas karena situasi politik berbeda. Kekuasaan Soekarno mulai hilang. Soekarno wafat 70 ya, 1970 wafat Bung Karno. Bung Karno nulis wasiat, kalau saya mati nanti tolong yang ngurus jenazah saya Hamka. Dia tulis wasiat, kalau saya mati nanti tolong yang ngurus jenazah saya, nyolatin saya itu Hamka. Kemudian surat wasiatnya itu dibawa oleh Pas Pampres mendatangi rumah Hamka. Pak Hamka, Buya Hamka dapat surat wasiat, nggak dendam sama Soekarno. Walaupun dia dipenjara 2 tahun 4 bulan oleh Soekarno, nggak dendam dengan sahabatnya itu. Kalau kita kan syukurin loh, mati loh, gitu. Resek sih loh, gitu. Hamka guru-guru ganti baju, dia berangkat karena Soekarno mau dikuburin di Blitar. Ya, semua orang nangis melihat Hamka itu lapang dada, mau memaafkan sahabatnya itu. Tidak dendam dia di penjara. Itu jiwa sebuah persahabatan, jiwa mulia dari orang yang mulia, Profesor Hamka itu. Kita kalau udah musuhan, udah masa-masa indah persahabatan hilang sudah. Hilang kebaikan teman kita, hilang sama sekali. Cuma gara-gara sedikit atau masalah uang yang nggak seberapa, nilai persahabatan hilang. Hamka mengajarkan kepada kita nilai sebuah persahabatan. Orang bisa salah, Pak. Orang bisa hilap. Orang bisa terpuruk. Sahabat yang sejati tetap dia selamatkan temannya itu. Tetap dia selamatkan kawannya itu. Dia nggak dendam. Lihat Hamka nyolatin jenazah Soekarno, padahal Soekarno yang memenjarakan dia, nggak dendam. Nah ini dia. Jadi sahabat tuh kelihatan kalau lagi konflik. Sahabat yang benar, konflik biasa, namanya manusia. Nanti damai lagi. Dan konflik itu nggak ceritain ke orang lain. Beda dengan sahabat yang abal-abal. Kalau ada masalah dengan teman kita, langsung aib temannya dibongkar habis. Bu, tahu gak si fulan tuh ternyata bla 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 bla. Habis. Jangan. Ya. Tutup aibnya. Konfliknya diselesaikan dengan baik-baik. Yang keempat, ya. Barometer persahabatan itu yaitu kasratul mukhalatah, lamanya pergaulan. Lamanya pergaulan itu kita akan bisa menilai karakter orang. Nih Pak, Bu, orang kalau baru kenal itu cenderung pencitraan. Oh baik ya, belum tentu. Kadang ada maunya. Ayo Bu, sini Bu, makan ditraktir, mau kemana-mana dibayarin ongkosnya. Ternyata diam-diam dia penipu. Bu, mau ikut gak nih investasi? Gitu. Keuntungannya besar karena dia baik, ya kan? Kita percaya, oh dia baik, kita makan ditraktir, jalan-jalan diajak, dibayarin. Masa dia bohongin kita? Akhirnya ikut datu investasi. Ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Nggak taunya ditipu. Makanya kalau orang baru kenal, jangan cepat-cepat menilai. Kayak bapak-bapak nih mau nyari mantu, jangan cepat-cepat menilai, sopan ya, belum tentu, ya kan? Nih Bu, kalau nyari mantu, wah
anak ini sopan ya, santun ya, masih baru kenal Bu, gitu. Makanya yang nilai laki-laki itu laki-laki juga. Ibu kalau mau nilai mantunya yang laki-laki, wah anak ibu perempuan ada yang mau, yang nilai itu bukan perempuan, laki-laki juga bapaknya. Kata bapaknya, jangan nih, kayaknya buaya nih. Loh kok bapak tahu? Bapak kan buaya juga dulunya kan, gitu. Sama-sama buaya ternyata. Jadi jamaah sekalian, seorang itu kalau kelihatan karakternya kalau sudah lama pergaulan, ya Pak ya, udah setahun 2 tahun, kita tahu karakter orang ini. Wah ini mah cuma ngomong doang nih, cuma ngomong doang, aksinya nggak ada. Nah ini mah cuma janjinya doang, realitanya nggak ada. Orang itu kelihatan itu kalau sering bergaul. Makanya dulu ulama ada anak mau dilamar orang anaknya, nanti saya minta waktu 1 bulan. 1 bulan dicek tuh orang ini nih, keluarganya, teman-temannya, lingkungannya, kelihatan. Jadi tolong nih kalau baru kenal, nggak bisa kita nilai orang baru kenal. Oh baik ya, jamaah kita yang ngaji itu kemarin bawa makanan, ngajak jalan-jalan, ditraktir, kelihatannya baik dia. Ternyata ada maksud lain. Ya Pak ya, kayak kita lewat konter handphone, sini Pak, minum gratis Aqua, jadi beli itu Samsung S22 yang Pro, yang layarnya 6,8, RAM-nya 16, gitu. Sini Pak, duduk, jadi beli itu iPhone 14 Ultra, gitu. Ya. Cuma dikasih gelas Aqua doang. Nah, jadi jamaah sekalian, kadang kita salah menilai seseorang. Kenapa? Karena terburu-buru. Nanti seiring dengan waktu, watak orang akan kelihatan. Nah ini teman. Nah jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ini masalah pertemanan ini masalah yang sangat serius. Sehingga Nabi dalam hadisnya, perhatikan, pernah bersabda begini, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayu khalil. Seorang itu agamanya tergantung dengan temannya. Seorang itu agamanya itu tergantung teman dekatnya. Baik buruknya seseorang itu bisa dilihat dari teman dekatnya. Kalau temannya dekatnya itu orang baik, bisa dipastikan dia orang baik. Kalau teman dekatnya orang-orang nggak benar, bisa dipastikan dia nggak benar. Maka kata Nabi, falyanzur ila ma yukhalil. Maka lihatlah kepada siapa dia bermain, kepada siapa dia bersahabat. Ya, jadi ibu bapak, ibu-ibu kalau punya anak, siapa ya teman anak-anak kita? Kelihatan. Teman anak-anak kita itu anak-anak masjid. Oh, alhamdulillah anak saya temannya anak-anak masjid. Kalau yang nyamper temannya itu pakai anting, ya kan, rambutnya dicet-cet, kemudian pakai tato, walaupun tatonya tulisan jagalah kebersihan nih. Preman bikin tato jagalah kebersihan. Ini mah masjid ya kan, jagalah kebersihan. Jadi kelihatan itu, walaupun teman anak kita kelihatan baik, tapi yang nyamper anak-anak kayak gitu, kita bisa tahu kualitas anak kita. Seorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Jadi menilai seseorang kepada siapa dia berteman, karena teman itu adalah identitas diri kita. Nah ini contoh jemaah sekalian. Untuk itu jemaah sekalian, inti dari pembahasan kita, pertama, jangan sepelekan masalah pertemanan. Pertemanan ini sangat mulia sekali. Kalau kita sudah berteman, tolong jaga pertemanan kita. Tolong jaga persahabatan kita.
harta itu tidak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membaca dari sebuah hadis dari Abdullah bin Khudri. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama dengan golongan-golongan orang-orang miskin pada hari kiamat di padang mahsyar. Tanpa kita semua pada ngerti ya, kalau orang miskin terus nggak enak tadi ya. Tapi apa keuntungan istimewanya sampai Rasulullah minta jadi miskin gitu ya. Nah, kalau kita lari lagi ke surat An-Najm ya, kan di situ ada perkataan-perkataan terjemahannya yang padanan, yang berlawanan, seperti ketawa, menangis, hidup, mati, laki-laki, perempuan. Dan di ayat 48-nya, dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan gitu. Jadi bukan ada kemiskinan gitu. Sepertinya di sini Allah kurang suka dengan kemiskinan. Dan tolong pencerahannya dari kedua yang saya utamakan itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadis ini memang sahih. Doa Nabi SAW, hidupkanlah dengan miskin, matikanlah miskin. Miskin itu ada dua. Pertama, miskin artinya mulia. Miskin artinya mulia. Jadi miskin itu artinya mulia. Ini yang dimaksud dengan doa Nabi SAW. Yang kedua, miskin itu tidak punya apa-apa. Perhatikan baik-baik. Tidak ada satu ayat, satu hadis pun yang mencela kemiskinan. Nggak ada. Al-Quran, hadis yang mencela, yang dicela hanya kebodohan. Al-Quran dan hadis mencela kebodohan, bukan kemiskinan. Karena banyak kemiskinan itu membuat orang jadi baik. Jadi baik. Makanya nanti di surga kebanyakan apa? Orang miskin. Orang miskin itu diajak baik gampang. Mas, ngaji mas. Malam apa? Malam minggu. Ada waktu gak? Ada. Malam Senin? Ada. Malam Selasa? Ada. Ada waktunya, ada dia. Orang kaya nggak ada terus. Minggu pagi pak, wah golep saya, golep. Golongan orang lagi frustasi, namanya golep. Gitu, ya kan? Golep, golongan orang lagi frustasi. Bola dimasukin ke lubang. Olahraganya dari mana itu? Gitu. Ya bu ya. Bawa sticknya itu 300 juta tuh. 300 juta mending beli rumah ya kan. Bola ya kan. Kalau orang kaya mainnya golep. Kalau orang susah golok. Nah jadi nggak ada satupun ayat hadis mencela ya, mencela kemiskinan, yang ada kebodohan. Perhatikan. Tapi orang lebih malu dibilang miskin ketimbang bodoh. Orang lebih malu, miskin loh, marah. Padahal miskin nggak tercela. Bahkan miskin bisa berarti kemuliaan. Sekarang nih saya tanya nih, orang hari ini rata-rata berusaha tidak miskin. Orang tidak berusaha agar tidak bodoh. Lihat orang cari duit, supaya apa? Supaya nggak miskin. Padahal miskin nggak tercela. Orang sekarang nggak pernah berusaha supaya tidak bodoh, nggak ada. Nggak apa-apa, kaya bodoh, gitu. Ketimbang miskin pinter, kan gitu. Salah. Miskin kadang bahagia. Perhatikan baik-baik ya. Orang hidup, misalnya rumah. Rumah itu yang dibutuhkan 3. Tempat tidur, ya, tempat nongkrong, ya, toilet, satu lagi apa ya? Pokoknya itu. Jadi orang kaya sekalipun yang dibutuhkan dia pulang tidur sama ke toilet, ya kan. Selebihnya rumah yang kaya itu yang nikmatin pembantunya. Iya gak Pak? Batunya fitness pagi-pagi, nyebur, berenang. Yang nikmatin rumah orang kaya itu
pembantunya. Orang kaya pulang malam, tidur bentar, pagi jalan lagi. Besok kejar-kejar KPK. Banyak orang-orang miskin tuh hidupnya nikmat. Dia bisa tidur di mana saja. Kang ojek tuh tidur di motor, bisa. Orang kaya udah minum obat tidur, nggak bisa tidur. Makan nih, makanan mahal sama makanan murah, cuma di lidah. Udah di perut sama aja ya gak? Allah adil, prestis. Orang kaya makan restoran mewah, orang biasa makan di AW, American Warteg gitu. Bedanya di lidah doang. Udah di perut sama. Orang kaya naik mobil mewah, kita naik angkot, sama, macet-macet juga. Yang membedakan hanya prestis. Kita turun dari mobil mewah, mereka dari mobil mewah, kita dari angkot, sama-sama nyampe tujuannya, prestis. Tapi ketenangan hidup banyak dimiliki orang-orang miskin. Makanya saya punya grup, namanya grup Pakir Miskin. Punya grup, punya rompi Pakir Miskin gitu. Iya, orang yang nyaman hidup miliki. Kita ibadah bebas, nggak dikejar-kejar waktu, nggak dikejar-kejar gitu. Kita bebas, yang penting kita punya penghasilan, nggak minta-minta. Kalau yang minta-minta bukan orang miskin tapi orang hina, beda lagi nanti. Itu yang haram. Kalau miskinnya nggak tercela. Tuh, yang penting pintar, cerdas, nggak bodoh gitu. Nah ini miskin. Miskin ternyata doanya mulia karena punya dua makna. Miskin hidup mulia, yang kedua miskin nggak punya harta gitu. Nggak dicela oleh Quran, nggak dicela oleh hadis. Bahkan Nabi doa minta miskin. Yang dicela oleh Quran, cela oleh hadis, bodoh, bego. Ya, jangan. Miskin nggak apa-apa, bego jangan. Miskin mulia, bego hina, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan dari emak-emak. Dalam Islam kita seharusnya berteman dengan sesama muhrim. Tapi bagaimana Pak Ustadz bila kita berteman dengan ternyata lebih enak dan baik dengan teman yang non muhrim, muslim ya, muslim kayak, tapi muhrim tulisannya nih. Apalagi untuk teman perempuan yang lebih banyak bapernya, tidak seperti teman, oh ini teman beda jenis ya, ya. Ini fitnah ya, perhatikan. Memang perempuan itu emosional. Kalau main sama perempuan itu banyak-banyak sabar. Kalau laki-laki rasional. Itu bedanya laki dengan perempuan. Kalau perempuan ngomong dulu baru mikir. Kalau laki-laki mikir dulu baru ngomong. Perempuan sehari ngomong 20.000 kata. Kalau laki-laki sehari ngomong 7.000 kata. Gitu. Itu beda laki perempuan. Jadi kalau ngomong sama perempuan harus, kalau sama perempuan harus sabar. Perempuan nih, Bu, jangan berisik, Bu. Ngobrol lagi. Bu, jangan berisik, Bu. Ngobrol lagi. Memang harus sabar. Ngajar perempuan tuh sabarnya 200%. Gitu. Ada ustadz nggak sabar, ngaji pakai hijab nih, dihijab. Bu, jangan berisik ya, berisik saya keluar nih. Yang keluar ustadznya. Berisik lagi, ustadznya keluar ngeloyor. Karena nggak pakai hijab, zamannya nggak tahu. Nungguin aja, kok ustadznya nggak ngomong-ngomong. Pas diintip nggak ada, kosong. Nggak sabar. Perempuan tuh di mulut mainnya, di mulut gitu ya. Kalau laki-laki mainnya di mata. Makanya perempuan
biar kata yang ngaji cuma 5 orang, itu kayak 200, rame gitu. Bapak-bapak biar kata 100 orang kayak 5 orang, sepi, fitnahnya di mata. Makanya kalau bapak-bapak ngaji biar 100, diem aja gitu ya, asik tuh gitu. Nah ini dia, jadi memang perempuan tuh perasaan, makanya diperintah laki-laki itu jangan terbawa dengan emosi perempuan. Itu dia, kalau laki-laki kebawa emosi hancur rumah tangga ya. Perempuan tuh diam aja laki-laki ya. Perempuan tuh kalau dia punya kebaikan disebut-sebut. Ingat Pak ya, dulu waktu krisis moneter mama yang jual emas, nanti kalau ngomel lagi disebut lagi, itu lagi disebut lagi. Ustadz pengalaman ya, pengalaman kita sama Pak gitu. Perempuan, laki-laki walaupun kebaikan banyak dia nggak pernah cerita, diem aja. Ingat ya Pak ya, ingat ya Pak ya gitu. Ingat dulu gak disebut lagi. Jadi bapak-bapak kalau diomelin sama bininya rekam. Nanti kalau ngomelin pasti sama. Nih udah saya rekam kayak kemarin sama. Gitu. Ya, perempuan tuh begitu. Makanya dalam pergaulan juga nih bagi teman-teman perempuan harus bisa jaga sama-sama perempuan memahami. Kalau laki-laki rasional beda. Perempuan tuh emosional, emosinya meletup. Satu masalah aja. Makanya hakim itu harus laki-laki. Kenapa? Karena dia rasional. Karena dia rasional, ya. Makanya Allah adil. Hak talak tuh cerai itu bagi laki-laki. Perempuan nggak dikasih hak talak. Kalau perempuan punya hak talak, habis kita semua. Ditalak, pulang telat dikit, talak ya kan. Allah adil ya, sempurna itu. Makanya perempuan ngasuh bayi itu cakep, bisa. Kenapa? Dia dengan sayang. Makanya guru-guru SD itu, guru-guru TK perempuan, karena dia dengan kasih sayang. Kalau laki-laki ngajar disabetin tuh celetan gitu, karena dia kasih sayangnya tidak seperti perempuan. Nanti kalau udah dewasa, yang ngajar tuh laki-laki, kayak udah SMA itu laki-laki, karena wibawa, kecerdasannya tinggi, panjang. Makanya perempuan kalau cari duit kesian, jualan peye. Iya, perempuan cara pandangnya sempit, cari uang, jualan bubur kacang hijau, bubur sumsum, tukang jamu gitu. Laki-laki cari duit luas. Kayak saya punya tetangga itu pengusaha karpet, hordeng. Berapa Pak dapat sehari usahanya? 2 miliar sehari 2 miliar. Laki-laki ininya jalan dia rasionya. Yang jualan cilok tuh, cilok aci dicolok 5.000 isi 8 gitu. Doyan juga, ya doyan kalau nggak ada lagi kan. Ya kan? Saya tanya sama tukang cilok, laki-laki masih muda, Dek, sehari dapat berapa? 2 juta Pak. Wah, 2 juta. Saya mau hampir berubah pikiran, apa aja tukang cilok aja kali ya. Ngajar zamannya juga pada tidur ya kan, bikin jengkel, mending jualan cilok kali ya. Laki-laki beda. Jadi tolong nih, perempuan tetap bergaul dengan perempuan. Dan perempuan memang kalau gampang ngambekan, ya begitulah, geng-gengan, begitu perempuan. Semua majelis taklim juga geng-gengan. Ya, ini nanti nggak cocok bikin lagi pengajian. Apalagi kalau orang kaya, ngundang lagi di rumah saya aja lah. Gitu. Kalau laki-laki mah enak-enak aja, asik-asik aja. Yang penting dapat snack ya kan, gitu. Apalagi yang ngambil 2 diam-diam aja kan gitu ya. Oh laki-laki asik-asik saja. Nah
Ini memang kita harus belajar ilmu psikologi, ya. Jadi sehingga hubungan kita jadi bagus. Jangan maksa orang harus ngikutin kita, ya. Ajak orang di atas kebaikan, dan kita belajar menyesuaikan diri di lingkungan. Dan itu yang berat, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, ya. Emang perempuan begitulah, bengkok kata Nabi, dilurusin, dipaksain lurus patah, kalau didiamin bengkok terus. Ya sudah, istausu binisai khairan, baik-baik sama perempuan itu, baik-baik, iya, ya. Ingat ya Pak ya, ingat Pak ya, aduh gitu, ya. Apa namanya? Tolong dengerin kata-kata mama. Emang yang kemarin nggak pernah didengerin apa? Didengerin sampai setruk tuh suaminya. Iya, setruk suaminya. Saya punya tetangga tuh, ustadz terkenal, ceramahnya ke luar negeri, umur 52 tahun Pak, 52 tahun udah sakitnya berat, udah lumpuh. Jamaah masjid datang, Pak Ustadz, sakitnya apa sih? Masih 52. Ustadznya nggak jawab, cuman mukanya melengos ke istrinya. Ini penyakitnya ini. Ya, mudah-mudahan nih bisa saya doain nih teman kita yang nanya, ya, tetap bergaul dengan sama wanita, ya, sabar, dan kalau bisa mengarahkan, ya. Jangan bergaul terlalu dengan lawan jenis. Ketika dibutuhkan boleh, tapi jangan terlalu berlebihan dengan lawan jenis, nanti bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah cukup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.